Nah, kami dari kelompok 9 hari ini bakal bahas topik yang sangat menarik banget nih, yaitu tentang Kista Ovarium. Tapi sebelum masuk ke materinya, ayo kita lihat dulu siapa saja anggota kelompok 9 yang kece-kece ini. Langsung saja yuk. Halo semuanya, saya Astuti. Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa. Halo semuanya, saya Desi. Halo, saya Febiasari. Halo semuanya, saya Isti Febriani. Hai teman-teman, saya Jenny. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Kista Ovarium. Kista Ovarium adalah kantung berisi cairan yang berkembang di dalam atau di permukaan ovarium. Linung tahu, ovarium adalah organ kecil berbentuk almond yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita dan terletak di setiap sisi rahim. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab kista ovarium. Yang pertama ada perubahan hormon, ketidakseimbangan hormon pada menstruasi, hipotalamus, hipofisis atau ovarium. Bisa menyebabkan folikel atau struktur lain di ovarium tidak matang sempurna dan berubah menjadi kista. Yang kedua ada kehamilan. Kista corpus luteum dapat terbentuk pada awal kehamilan. Biasanya bersifat sementara tapi kadang juga bisa membesar atau menimbulkan gejala. Yang ketiga ada endometriosis. Pertumbuhan jaringan endometrium di ovarium membentuk kista endometrioma. Biasanya berisi cairan kental. Yang keempat ada infeksi panggul berat. Penyebaran infeksi pada tuba falopi atau ovarium dapat menimbulkan peradangan, abses atau kista. Ada faktor risiko lainnya seperti riwayat kista sebelumnya, faktor genetik, obesitas, kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, dan faktor gaya hidup lain dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya kista ovarium. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi kista ovarium. Nah, di dalam kista ovarium terdapat ketidakseimbangan cairan yaitu HHO. Nah, di dalam HHO terdapat gangguan fungsional ovarium. Nah, di dalam ovarium terdapat follikel gagal manta atau pecah. Habis itu juga ada gagal reabolisi cairan. Nah, terus ada juga penumpukan cairan dalam follikel. Habis itu ada terbentuknya kista ovarium. Kista membesar atau terjadinya menekan di area organ sekitar, timbul nyeri, terus ada juga gangguan menstruasi. Gejala ini komprehensi terdapatnya konstipasi atau retensi urin. Jika ruptur atau torsi komplikasi itu dapat terjadinya pendarahan atau infeksi di urin kita atau di dalam kista ovarium. Ini saya akan menjelaskan tanda dan gejala kista ovarium. Yang pertama itu siklus menstruasi berubah, yang biasanya haidnya rutin tiba-tiba jadi suka telat atau malah keluar darah lebih banyak dari biasanya, atau nyerinya setiap haid itu lebih sakit dari biasanya. Nah, jangan anggap remeh ya. Gejala yang kedua adalah perut kembung dan terasa penuh. Udah makan cuman sepiring kecil tapi perutnya itu rasanya udah kayak balon. Itu karena kistanya bisa bikin tekanan di bagian bawah perut kita. Di sini ada gejala yang ketiga yaitu nyeri panggul. Ya, gejala ini paling sering dialami ketika kita terkena kista ovarium. Nyerinya tumpul dan kadang terasa tajam di area panggul kita. Bisa datang dan pergi atau muncul saat kita melakukan aktivitas ringan, berolahraga atau sedang melakukan hubungan suami istri. Yang terakhir di sini ada nyeri saat berhubungan suami istri. Nah, ini yang bikin tidak nyaman. Rasa nyeri ini bisa lebih dalam karena posisi kistanya itu mengganggu. Nah, baik teman-teman, komplikasi pada kista ovarium itu ada 4 yang harus kita waspadai, yaitu yang pertama, pecah kista. Kista yang pecah dapat menyebabkan nyeri hebat, mendadak, dan pendarahan internal. Nyeri bisa sangat berparah dan memerlukan operasi darurat. Nah, kalau misal kista pecah, biasanya orang akan merasa sakit tiba-tiba di bagian perut bawah. Bisa sangat parah sampai operasi. Ini termasuk kondisi darurat ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh anggap hal ini sepele.
Nah, yang kedua ada keganasan. Meskipun jarang, beberapa kista terutama pada wanita pasca menopause bisa menjadi ganas atau kanker. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin sangat krusial. Nah, beberapa jenis kista bisa berubah jadi kanker, terutama kalau terjadi setelah menopause. Makanya penting banget nih buat kita rutin periksa sejak dini biar ketahuan sejak awal ada yang nggak normal pada tubuh kita. Yang ketiga itu ada infeksi. Kista dapat terinfeksi dan menyebabkan abses ovarium atau peritonitis. Nah, kalau kista terinfeksi bisa muncul nanah atau bahkan infeksi di rongga perut. Biasanya muncul gejala kayak demam, nyeri parah, dan perlu penanganan medis segera. Baik teman-teman, yang terakhir itu ada torsi ovarium. Kista besar dapat menyebabkan ovarium terpuntir atau torsi, memutus suplai darah. Kondisi ini menyebabkan nyeri hebat, mual, dan muntah serta merupakan keadaan darurat medis. Nah, kista yang besar bisa bikin ovarium ketarik dan terpuntir. Ini berbahaya karena aliran darah ke ovarium bisa terputus. Seperti yang saya jelas di awal tuh, bisa disertai mual, muntah, dan rasa sakit hebat. Dan hal ini harus cepat-cepat ditangani ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang DS dan DO. Nah, saya menjelaskan pertama data subjektif. Nah, data subjektif itu klien mengeluh sering buang air kecil, terus dia juga mengeluh nyeri pada bagian perut bawah pinggul, terus ada juga terasa penuh atau kembung, terus ada juga gangguan menstruasi. Itu haidnya tidak teratur, kadang dia banyak, kadang juga sedikit. Nah, terus itu yang terakhir mengeluh nyeri saat berhubungan seksual. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang data objektif. Di dalam data objektif terdapat abdomen, bagian bawah perut terasa massa atau benjolan. Terus kedua terdapat nyeri tekan di bagian punggul, nyeri saat berhubungan seksual atau perut tampak membuncit, demam ringan, peningkatan leukosit. Terdapat cairan di rongga perut pada saat USG. Hasil USG pelvis menunjukkan adanya kista dengan ukuran kecil dan ke lokasi tertentu di daerah panggul. Terus perut tampak membuncit, nyeri perut, perabanan minual, demam ringan, peningkatan leukosit. Terdapat cairan di rongga perut. Terus hasil USG pelvis menunjukkan adanya kista dengan ukuran dan lokasi tertentu. Baik, pada kista ovarium kami mengangkat 4 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Yang ketiga, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih. Yang keempat, resiko pendarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Untuk intervensi, yang pertama ada manajemen nyeri, yang kedua pengaturan posisi, yang ketiga ada manajemen eliminasi urin, dan yang terakhir ada pencegahan pendarahan. Untuk keluaran, yang pertama ada tingkat nyeri, yang kedua status kenyamanan, yang ketiga eliminasi urin, yang keempat atau yang terakhir kontrol resiko. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita di kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kami yaitu kista ovarium merupakan gangguan ginekologi yang dapat terjadi tanpa gejala maupun dengan keluhan nyeri dan pendarahan abnormal. Kondisi ini beresiko menimbulkan komplikasi seperti torsio, reptur, dan perubahan keganasan. Sehingga diperlukan deteksi dini, penggunaan medis, serta dukungan keperawatan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kenyamanan, dan menurunkan kecemasan pasien. Bikin gak nyaman, nyerinya bisa tahan lebih dalam. Ya, penjelasannya sudah habis. Menambah wawasan dan Akan menjelaskan tentang apa itu patofisiologi. Ovarium dapat menimbulkan peradangan atau abses, proses infeksi peradangan, dan adanya kista dengan ukuran dan lokasi